Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di kesempatan kali ini saya ingin memberitahu ya buat teman-teman semua, step by step ya, atau tahap demi tahap, agar ikan kita itu bisa cepat panen ya teman-teman ya. Gimana caranya kita memberikan tahap demi tahapnya. Oke, ini ada salah satunya saya beritahukan ya. Ini waktu masih ukuran kecil ya teman-teman ya. Ini progres makannya sangat bagus ya, karena kualitas airnya itu sangat-sangat kita jaga ya teman-teman ya. Jadi persiapan air kita di awal tebar itu sangat matang. Jadi progres pembesaran pada saat ikan kecil gini sangat pesat pembesarannya. Nah, jadi teman-teman harus mempelajari ini juga ya teman-teman ya. Gimana caranya agar proses aplikasi airnya itu matang ya. Dalam artian sudah saya jelaskan juga di situ. Seperti aplikasinya itu seperti probiotik ya, lalu molase. Jadi itu harus dipersiapkan ya dengan matang. Beda dia ada sedikit perbedaan ya dengan ikan nila ya. Di titik aerasinya aja ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita samakan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lalu ini untuk di step ke 5 bulan ya, 5 bulan, usia 5 bulan. Jadi tadi di usia ikan 1 bulan ya yang saya tunjukkan tadi, dan ini di usia 5 bulannya. Di usia 5 bulan ini wajib kita lakukan pergantian air. Ini ukuran ikan sekitar 5 jari, 4 jari, dan masih ada juga yang 3 jari. Dan kalau ya, di sini perlu kawan-kawan ketahui juga ya, kalau ikan itu sudah tidak nafsu makan di usia 4 bulan ataupun usia 3 bulan, itu wajib diganti air aja. Jadi nggak mesti nunggu 5 bulan. Kebetulan di kolam saya ini memang berhasil sistem memperbaiki kualitas airnya, sistem probiotiknya ya. Jadi bisa bertahan sampai 5 bulan. Ada juga di kolam saya itu yang tidak berhasil. Jadi dia jangkanya cuma 3 bulan, ikan udah tidak nafsu makan. Ada juga yang terserang penyakit. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita bisa menguasai itu ya, step by stepnya ya, cara-cara pembudidaya gurami itu sangat mudah ya. Seperti ini, nafsu makannya sangat lahap ya teman-teman ya. Jadi kuncinya kita harus mengerti kondisi ikan. Kita harus bisa mengikuti kondisi ikannya. Jangan asal budidaya aja, asal tebar pakan aja, jangan asal-asalan ya teman-teman. Kita harus bisa melihat juga kondisi ikan-ikan kita. Jadi disitulah titik keberhasilan kita. Kalau kita melihat ikan itu sudah tidak nafsu makan, jangan kita paksakan air itu. Kita harus wajib menggantinya. Lalu kita lakukan aplikasi dengan menggunakan metode terbalik. Kita buang airnya ya teman-teman ya. Kita buang airnya habis. Lalu kita isi lagi airnya dengan air yang baru. Lalu kita aplikasikan lagi. Kita berikan garamnya ya. Lalu kita berikan probiotiknya. Lalu kita berikan makanan probiotik itu tadi untuk memperbaiki kualitas air. Karena di sistem bioflok versi saya ini, dia memperbaiki kualitas air ya. Mempertahankan kualitas air. Jadi seperti itu. Ada juga yang tidak berhasil, ada juga yang gagal untuk mempertahankan kualitas air ini. Bahkan saya pun di beberapa kolam saya tetap juga ada yang tidak mencapai 5 bulan air ini bertahan. Bahkan sampai 3 bulan saja sudah nafsu makannya atau amoniaknya itu sudah sangat banyak. Jadi mempengaruhi kesehatan ikan. Jadi nafsu makan pun menurun ya teman-teman ya. Jadi disitulah kita harusnya kita pelajari ya. Kita kan bisa lihat sendiri ikan itu sudah tidak nafsu makan. Nah, itu harus kita lakukan terus. Kita lakukan tindakan. Jadi langsung kita lakukan pergantian airnya teman-teman. Jadi jangan
nunggu 5 bulan itu keburu ikan teman-teman mati semua, nanti satu kolam mati massal. Karena disitulah ya teman-teman ya, sudah saya jelaskan juga ya, disitulah kita kan bisa lihat apabila ikan sudah tidak nafsu makan, langsung dilakukan pergantian air ya teman-teman ya. Jadi kan memang benar-benar kita sendiri ya teman-teman ya, yang tahu kondisi kolam kita itu. Jadi sangat mudah sebenarnya berbudidaya ikan gurami ini. Tapi banyak yang berhasil dan banyak juga yang gagal. Nah, disitulah dia. Tapi kalau kita bisa mempertahankan air itu sampai 5 bulan, ikan bisa kita jaga sampai 5 bulan, ikan itu sehat. Mudah-mudahan itu bisa sampai panen ya. Mudah-mudahan bisa sampai panen. Karena di atas 5 bulan itu kita tidak perlu mempertahankan kualitas airnya sampai 5 bulan atau 4 bulan. Cukup dengan 2 bulan saja. Karena semakin besar ikan kita itu ya teman-teman ya, maka kualitas air pun semakin menurun. Karena begitu banyaknya kotoran ikan. Jadi apabila di atas 5 bulan, itu 2 bulan sekali sudah bisa kita ganti airnya. Jadi tetap kita lakukan aplikasi di metode terbalik tadi, tapi tetap kita jaga kualitas airnya lah. Tidak perlu kita menunggu nafsu makan ikan itu menurun ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya penjelasan dari saya ini ya. Oke, untuk ikan di atas 5 bulan ya teman-teman ya, di atas 5 bulan itu lebih bagusnya kita berikan pakan-pakan alami seperti ini ya, yang saya berikan di kolam-kolam saya ini. Ini sangat membantu dan menunjang pembesaran ikan ya. Seperti yang saya taruh di kolam saya ini daun kangkung ya, karena daun kangkung ini pun hidup di atas kolam kita. Jadi selama 24 jam ikan kita itu ketersediaan makanannya cukup, ada terus. Karena ikan gurami ini tidak hanya memakan pelet ya, dia memang memakan dedaunan. Jadi kita sediakan dedaunannya itu setiap saat ya teman-teman ya. Jadi disinilah juga ya penunjang pembesarannya. Dan sebelum sampai 5 bulan ini teman-teman harus tadi ya diperhatikan ya. Kalau bisa diulang lagi videonya. Jadi dari awal itu yang saya jelaskan itu diterapkan, langsung dipraktekkan. Maksudnya di awal tebar tadi usia sebulan ya, sebelum itu diaplikasikan dulu airnya sampai matang ya, sampai matang. Jangan tanggung-tanggung, aplikasikannya selama 2 minggu kalau bisa. Jadi air itu memang benar-benar layak untuk dimasukin ikan. Jadi ikan itu bisa bertahan hidup. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Setelah itu saya sarankan tadi, nggak perlu pun di usia 5 bulan. Kalau memang kualitas airnya itu di usia 3 bulan sudah jelek, nafsu makan sudah mulai menurun, itu ganti aja airnya, nggak perlu nunggu kita 5 bulan. Karena di sini saya jelaskan, terkadang di kolam saya pun ada yang gagal, nggak sampai di airnya itu nggak sampai bertahan 5 bulan. Nah, jadi yang kedua sudah saya jelaskan. Lalu yang ketiga tadi itu pada saat usia 5 bulan itu kita lakukan aplikasi metode terbalik tadi. Nah, setelah di atas 5 bulan ya, di atas 5 bulan itu pergantian airnya tidak perlu lama-lama teman-teman, 2 bulan saja. Lalu diberikan pakan-pakan alami seperti saya ini. Dan di usia 9 bulan sampai 10 bulan mudah-mudahan kita sudah bisa panen dan mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasannya dapat bermanfaat, jadi bisa menambah wawasan lagi ya buat teman-teman ya dalam berbudidaya ikan gurami. Jadi yang masih ragu dalam berbudidaya ikan gurami, nggak apa-apa kita ragu ya, karena kita perlu juga ya mempelajari tentang budidaya ikan ini, terus mempelajari, terus mencari gimana solusinya kualitas air, gimana solusinya ikan itu cepat besar ya, gimana caranya menekan angka kematian ya teman-teman ya. Kalau untuk pakan itu gurami sangat hemat ya. Jadi kalau untuk dipakan kita tidak khawatir. Yang kita khawatirkan itu angka kematian dan pembesarannya harus cepat. Nah itu karena kalau kita pembesarannya lama pun itu bisa membuat ikannya jadi bantet. Nah disinilah dia.
Makanya kita harus tahu gimana caranya menekan kematian dan mempercepat pembesaran ikan. Nah, seperti saya ini teman-teman, mempercepat pembesaran ikan itu pakannya harus 24 jam tersedia di kolam seperti ini. Jadi mungkin sampai sini dulu ya penjelasannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menginspirasi buat kawan-kawan semua. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.